Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for. Berapa banyak yang bersyukur akan kasih Tuhan? Angkat suaramu, katakan, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. We thank you Lord. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise. Mari sama-sama angkat suaramu sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, katakan, thank you Jesus. We thank you Jesus for one more day. Untuk kasih-Mu, it's only by your grace that I can live today. Forever I will pray. Mari lambaikan tanganmu sekali lagi, katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. We thank you Lord for your goodness. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will pray. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat suaramu bagi Yesus, katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. We thank you for your goodness, God. Thank you Jesus. It's only by your grace I can live today. Sekali lagi angkat suaramu, sing thank you Lord, thank you Jesus. Yes God, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Your Mari angkat suaramu pada pagi hari ini kepada Tuhan. Lift up your voice to Jesus this morning. Come on. Say thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Oh.
seperti Engkau Tuhan, yang hari demi hari mengasihi kami Tuhan, mengampuni kami Tuhan. Sekali lagi katakan, thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise. Yang bersyukur kita punya Tuhan yang baik, sekali lagi katakan, thank you Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Your name, Lord. Kami semua worship you, Lord. Hallelujah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu. Mari sembah Dia pagi hari ini. Katakan, ku sembah Kau. We worship you, Lord. Oh, your love, God. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu mengenal. Mari angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu. Come on, Reward Church, let's worship Him. Angkat suaramu bagi Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku balas. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Ku. Oh, beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Come on, we glorify your name, Jesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami sembah Kau, Tuhan, lebih dari apapun.
Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu itu lebih besar bagi kami Tuhan. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Saudara silakan duduk. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kami ada hari ini itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena pengampunan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau ampuni kami hari demi hari Tuhan. Walaupun kami melakukan banyak kesalahan tapi Kau ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami satu hari lagi. One more day You gave us Lord. We thank You Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Ku tak mampu. Engkaulah yang menopang. Katakan, ku pandang wajah-Mu. Amin. Pertolonganku datang. Peganglah, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah yang selalu menopangku. Angkat suaramu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Dari-Mu Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan
Ku pandang wajah-Mu, pertolongan hanya dari-Mu Tuhan. Kaulah harapan. Mari kita ambil waktu berapa menit ke depan kita berdoa kepada Tuhan. Apapun harapan kita, keinginan, Tuhan sudah tahu. Tapi kita ambil waktu untuk bicara dengan Tuhan, kita berdoa. Ini kerinduanku, Tuhan. Kekurangan kami Kau tahu Tuhan, tapi Kau kekuatan kami Tuhan yang lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan. Waktu hari ini Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, dari-Mu Tuhan. Lagi lambaikan tanganmu tinggi bagi Tuhan. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah
Tuhan, hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sampai umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan penolong kami, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Katakan, Yesus, Yesus, padamu, hanya padamu Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mari serukan namanya Yesus, sembah Dia, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Amin. Pagi hari ini kami nyatakan bahwa Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kami tinggikan, kami berseru kepada-Mu Tuhan.
Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah Tuhan yang besar. Haleluya. Pagi hari ini di tempat ini Tuhan, kami berdoa biar Engkau sendiri mencurahkan kuasa-Mu again and again upon this place, Lord. Engkau janji ketika Engkau naik ke surga, You will pour out the Spirit. Holy Spirit moves, bekerja di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau mengalir tanpa ada batasnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kuasa-Mu mengalir, kami akan melihat kuasa kemuliaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Mau berdoa setiap firman Tuhan akan menjadi kekuatan baru buat setiap kami. Demi nama Yesus yang dahsyat, kami semua terbatas, hamba-Mu terbatas. Tapi Yesus tidak ada batasnya. Boleh kita beri tepuk tangan ya terbaik bagi Tuhan. Say hallelujah. In Jesus' mighty name, we glorify Your name above all name. Semua yang percaya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua mengalami kekuatan. Sebab itu nama gereja ini Revival Worship Church. Thank you buat the worship team. Revival artinya ada kebangunan. Kita disentakkan saudara. Dan ketika kita menyembah Tuhan, the presence of God, itu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Kehadiran Tuhan. Saya selalu ingat ayat berkata bahwa dalam Yesaya ketika Tuhan melangkah hadir. Wah, itu luar biasa saudara. Saya percaya sekali bahwa Tuhan itu ada dan menyertai sampai hari ini. Kita masih di musim merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus saudara. Dia naik ke surga. Yang pada kemarin di hari Selasa kita sama-sama celebrate saudara. Dan hari ini saya melanjutkan. Bagaimana kita baca sekali lagi ayat itu saudara. Mungkin supaya review atau ada yang belum hadir. Saya cuma review singkat apa yang dibagikan pada hari Selasa hari Kamis minggu yang lalu ya. Belum lama loh saudara ya. Bagaimana ketika murid-murid ada di situ. Dan Yesus saudara dikatakan bahwa mereka semua bingung. Mereka mulai menatap dan lihat Yesus terangkat ke surga. Sudah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ke 11. Saya ingin kita melihat sekali lagi apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya akan bacakan di situ dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke surga dan mereka termangu-mangu, tertegun melihat bagaimana Tuhan itu yang mereka percaya, yang jalan bareng mereka setiap hari bertahun-tahun. Dan kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Boleh kita baca sekali lagi bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari mata mereka. Ayat yang lain sudah dikatakan bahwa jadi mereka sampai termangu-mangu, sampai ada yang bilang kalian ngelihat apa? Sampai antara percaya dan tidak percaya. Dan saya jelaskan kemarin awan di situ dicatat artinya kemuliaan Tuhan. Artinya the glory of God. Dan kemudian dikatakan ada orang-orang yang berjalan dan melihat kemuliaan Tuhan. Dan menjadikan pribadi Tuhan yang utama. Itu yang akan menjadi pribadi yang kuat berjalan.
bersama dengan Yesus. Saudara, setuju boleh katakan amin. Dan hari ini saya melanjutkan apa yang terjadi ketika kita berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya kita mengalami kehidupan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Saya ingin kita membaca dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 4. Ada satu kisah, saudara, di situ dicatat bahwa ada satu nabi yang luar biasa. Pada zaman itu, saudara, seluruh bangsa-bangsa itu memberontak. Tapi kemudian ada satu nabi yang kemudian dipanggil oleh Tuhan. Dia katakan, Yesaya mendapat panggilan daripada Allah. Boleh kita baca bersama ayatnya yang di atasnya. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Pada zaman itu, saudara, jadi orang-orang banyak dibukakan matanya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Melihat secara mata kasat mata, saudara. Dan pada zaman itu, kalau saya ceritakan sedikit kisah daripada Yesaya. Pada zaman itu bangsa Israel itu mereka ada di dalam momen-momen berbalik daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga sepertinya it's too late, tidak ada kesempatan lagi untuk mereka mungkin mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Pada kisah itu dikatakan bahwa bangsa itu dikatakan hidup dalam penistaan, dalam dosa. Tetapi mereka tidak sadar bahwa dosa itu mereka lakukan sampai sejauh itu, saudara. Jadi ada di antara kita, saudara, yang mungkin hidup dalam dosa, tapi kemudian juga tidak merasa bahwa kita hidup dalam dosa. Dan pada zaman itu, saudara, mereka hidup di dalam momen seperti itu. Sehingga mereka tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi kemudian firman Tuhan datang kepada Yesaya. Dan kemudian berkata, saya ingin bacakan ayatnya dalam ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat kedua dikatakan apa, saudara? Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya. Boleh katakan bersama, 1, 2, 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, ayat 6 kita baca bersama. Maka bergoyanglah alas pintu disebabkan suara yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Asap di sini berarti yang kita baca tadi yaitu dengan kemuliaan Tuhan. Mungkin keyboardnya boleh masuk di rumah. Thank you. Saudara, jadi di situ dicatat bahwa Yesaya melihat penglihatan yang luar biasa. Tetapi pada saat itu mereka, bangsanya itu ada tinggal di dalam dosa, saudara. Sebab itu kalau Anda baca ayat selanjutnya dikatakan apa? Dia katakan Yesaya ketakutan, bukan karena mungkin dia yang berbuat dosa. Tapi dikatakan dia ketakutan, dia bilang aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Artinya, saudara, dia sadar betul bahwa untuk berjumpa dengan Tuhan itu perlu suatu perjalanan di mana hidup dalam kesungguhan, dalam kekudusan, saudara. Tapi yang dia kaget, kenapa Tuhan mengunjungi dia? Kenapa Tuhan kemudian mengunjungi bangsanya yang pada saat itu hidup dalam kenajisan, dalam dosa, saudara. Berapa di antara kita kadang kita suka lupa ketika Yesus naik ke surga, saudara. Dia mengirim rohnya. Dan Alkitab mencatat dalam Yohanes 14:15 dikatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia ingin menuntun Anda dan saya. Dia tahu kita terbatas. Dia tahu kita punya kelemahan. Dia tahu mungkin kita masih ups and down. Dia tahu kita banyak hal-hal yang mungkin
yang ngetrik kita sehingga kita bisa jatuh di tempat yang sama berulang-ulang. Tapi dikatakan roh yang manis itu selalu diberikan kepada setiap kita untuk menuntun Anda dan saya berjalan di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Sehingga tidak ada yang tertinggal. Setuju, boleh katakan amin. Saya sangat percaya jika ada satu orang yang berdosa, yang berulang-ulang dia jatuh dalam dosa, dia lari jauh daripada Tuhan, mungkin kita berpikir tidak ada harapan. Tapi tidak, dengan Yesus. Dia selalu membuka tangan sampai dapat satu momen orang itu bisa kembali. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah tahu kesempatan itu selalu datang 2 kali atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan selalu membuka tangan selagi masih ada waktu. Dalam Yohanes dikatakan masih siang akan datang malam di mana tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan dan bekerja. Dia katakan biarlah kita hidup menurut semua kemuliaan, keindahan daripada Tuhan. Dikatakan kemuliaan Tuhan itu artinya pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan, the presence of God, keilahian Tuhan. Semua kebesarannya, kejayaannya, semua yang terbaik dari surga itu artinya pribadi Tuhan. Dan dia mau berdiam dalam diri kita, dalam hidup kita. No matter what, tidak peduli hari ini keadaan seperti apa. Kabar baik, Yesus ingin berjalan bersama dengan Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bersama dengan keluarga Anda dan saya. Setuju, boleh katakan amin. Salah satu kebanggaan saya sampai hari ini, bukan kebanggaan, salah satu rasa terima kasih yang terdalam saya yang tidak bisa saya selalu ungkapkan ketika saya melihat seluruh keluarga saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada pemberian yang paling luar biasa yang pernah saya rasakan selain melihat as for me and my house we will serve the Lord. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena ketika kemuliaan Tuhan hadir, dia katakan awan kemuliaan Tuhan hadir, itu akan mengubah seluruh atmosfer, mengubah seluruh kehidupan kita. Sekalipun tidak langsung simsalabim, perlu waktu, takes time. Tapi itu worth it, sangat worth untuk kita tunggu, sangat layak, pantas untuk kita nantikan. Sebab itu jangan pernah kita undur ketika belum ada pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita undur ketika belum terlihat semua yang besar. Boleh katakan bersama dengan saya, semua yang besar. Karena firman Allah berkata, dia katakan di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku and I will give you. Aku akan berikan kepadamu, membuka pikiranmu untuk melihat the greatest things. Hal-hal yang sangat besar. Saudara bayangkan. Tuhan ini bekerja dan hidup kita ini adalah titik singgung yang dia mau kita alami. Setuju, boleh katakan amin. Kita punya Bapa loh saudara, yang kapan aja kita boleh datang kepada dia. Dan dia tidak mungkin memberikan yang jahat ketika anak-anaknya datang. Saudara, Alkitab mencatat apa yang dikatakan oleh Yesaya kemudian. Saudara, ayat selanjutnya dikatakan, maka kata Yesaya, dia katakan maka kataku. Dia katakan apa saudara? Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Dan ayat selanjutnya bilang apa saudara? Mereka tadi berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apa arti kata kudus? Kata kudus itu kalau diartikan itu terpisah. Boleh katakan bersama dengan saya, terpisah. Terpisah artinya berbeda dengan yang lain. Dengan elemen-elemen yang lain. Saudara, dan itu yang Tuhan ingin kita hidup. Bukan kita tidak kemudian berjalan, mungkin Anda punya teman di kantor, Anda punya orang-orang mungkin di sekeliling yang kita tahu oh mereka hidup memang masih dalam kehidupan yang mungkin tidak seperti yang Tuhan mau. Bukan berarti kemudian kita langsung aduh saya tidak mau bergaul lagi, tidak mau ketemu lagi. Bukan saudara, tapi terpisah artinya kita punya standar. Setuju, boleh katakan amin. Kita punya keputusan, kita punya boundaries. Setuju, boleh katakan amin. Artinya kalau dia bisa mungkin berkali-kali jatuh, hancur, ups and down. Apakah saya harus sama seperti dia? Justru kita harus kuat supaya kita bisa menolong. Setuju, boleh katakan amin. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh dan ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Apakah kita yang sungguh-sungguh itu harus menjadi tidak sungguh-sungguh supaya kita lebih bisa diterima? Enggak juga saudara. Tapi Anda harus menjadi sungguh-sungguh supaya Anda bisa membawa mereka menjadi sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga keterpisah itu, arti kudus itu terpisah. Artinya ada pilihan yang kita ambil sampai hari ini.
Setuju, boleh katakan amin. Saya suka pikir seperti ini ya. Kita sudah lama ikut Tuhan. Dan misalnya contoh, ya kita mau jatuh cuma di hal-hal yang kecil gitu loh saudara. Tolak ke dalam namis, hal besar juga enggak. Maksudnya seperti ini. Ada orang udah lama ikut Tuhan. Misalnya, jatuhnya cuma di daunnya mungkin cuma di, ya apa kata orang. Saudara mikir enggak? Saya mikir, aduh saya sudah sejauh ini. Dan kemudian jatuhnya cuma hanya daun lemes, cuma di urusan seperti itu, rugi sekali. Boleh katakan amin? Iya dong, Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Sebab itu saya kemudian memiliki bangun lagi, oh iya. Jadi kita harus terpisah, artinya apa? Kalau ada orang yang mungkin jelekin Anda, ngomongin Anda atau apapun, kita bisa memilih ini membangun saya atau tidak. Kalau tidak membangun gak apa-apa, saya tidak perlu dengar. Setuju, boleh katakan amin. Tapi kalau ini mungkin membuat saya lebih baik, betul kan? Masukan, kritikan, oh itu akan menguatkan saya. Semalam saya ngobrol dengan anak saya Berli, dia tunjukkan satu video, mungkin next saya akan share ini. Dia tunjukkan satu video bagaimana pekerjaan chef di hotel-hotel berbintang yang terkenal. Ditunjukkan ini dan dia bilang, Mam itu yang saya juga alami. Nah, semua chef mungkin yang profesional di hotel-hotel yang berbintang itu pasti. Karena saya ketemu dengan beberapa orang chef terkenal. Dia katakan memang orang yang bekerja di dapur untuk di hotel itu keras kehidupannya. Karena mereka dituntut dari bos, dituntut dari pelanggan. Dan itu panas di situ dan harus cepat menyiapkan makanan dalam waktu yang cepat. Tetapi juga masih tetap hangat tapi enak saudara. Dan dia tunjukkan di situ ketika ada satu chef, mungkin di atasnya ada bosnya, di bawahnya lagi mempersiapkan makanan. Pemimpinnya datang, ada yang tidak benar, karena dia maki-maki. Dia bilang kamu tidak berguna, kamu lebih mati saja. Tapi yang lagi kerja ini, dia cuma dengarkan, enggak saya akan lakukan yang terbaik. Ya saya akan lakukan yang terbaik. Saudara dikata-katain dan ditunjukkan dan dibilang, Mam itu the real pekerjaan yang dia lewati. Saudara. Wow, saya bilang, berarti kita kalau kekristenan kalau gampang tersinggung, nggak bisa saudara, betul saudara ya. Kita tidak lebih hebat dari mereka. Dia bilang nggak bisa Mam. Orang yang bekerja chef itu mereka harus seperti kebersihannya seperti di kedokteran. Tetapi mereka dilatih seperti tentara sedang berperang. Tidak boleh ada baper, tidak boleh ada rasa down atau tidak ada dapat kritikan kemudian ya udahlah nggak ada. Dia bilang dimaki-maki kamu tidak berguna, lebih baik kamu ke depan tabrakan diri dan selesai. Itu memacu. Saudara kalau ada orang yang dia bilang tiba-tiba kita yang lagi kerja down, ya udah tidak akan masuk terus. Tetapi kalau enggak saya tidak seperti itu, saya akan berusaha. Tapi setelah pekerjaan dia bilang mereka profesional. Mereka ketemu dengan bosnya ketawa-ketawa. Saudara, hai bro. Saudara, bosnya bule, Anda lihat. Artinya ada perbedaan antara profesionalisme dan kemudian kehidupan sehari-hari. Tapi dalam kekristenan biasanya gereja itu dinina bobokan. Iya kan saudara ya, nggak boleh tersinggung dikit. Goodbye gitu saudara. Dan kita tidak boleh seperti itu. Di pekerjaan, di pertemanan, di hubungan, di rumah, dalam pelayanan. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Terpisah artinya Anda harus bisa memilih untuk apakah saya hidup sesuai kekudusan yang Tuhan mau, terpisah kebenaran atau tidak. Saya harus memiliki etos, kreativitas, karakter, integritas yang kuat. Yang setuju boleh katakan amin. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang. Yang sepakat boleh dengar amin. Ya, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Suatu waktu saya mendengar ada satu kesaksian dari salah satu gubernur di Ambon. Nanti saya akan ada acara nanti dengan beliau dan dia katakan seperti ini. Self image saya cukup baik. Kenapa? Karena dia bilang saya tidak peduli kata orang. Artinya yang negatif. Saudara, mari saudara bangun hal yang positif. Yang negatif itu kalau itu baik menguatkan kita boleh. Yang tidak jangan. Kalau iblis membuat Anda selalu bilang ya udahlah percuma. Ya udahlah tidak mungkin jalan terbuka. Kita perlu mendatangi pintu itu dan berkata aku tidak datang dengan kekuatanku. Aku datang dengan nama Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara kita hidup berjalan dengan Tuhan dalam kekudusan. Terpisah itu
Bukan hanya soal Anda 24 jam berdoa, bukan saudara. Tapi hidup Anda berjaga-jaga. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau taruh pikiranku itu layak di hadapan Tuhan. Aku tidak mau mengisi dengan sampah. Yang setuju boleh katakan amin. Aku tidak mau mengotori perjalanan imanku hanya dengan hal-hal yang terlalu rendah. Yang setuju boleh katakan amin. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia katakan apa? Aku meninggalkan semua yang sampah di belakang. Yang dia kejar apa? Crown, kemuliaan Tuhan. Hadiah, dia katakan upah, bahkan tahta. Dia katakan akan ada crown, ada hadiah yang Tuhan kasih nanti suatu waktu. Itu yang dia kejar. Dan dia bilang dia tidak jalan biasa-biasa. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu saya memilih apa saudara? Kita perlu ada boundaries. Boleh katakan bersama dengan saya boundaries. Ada terpisah dari hal yang oh ini gak penting. Oh ini gak melemahkan. Oh ini yang saya mau kejar. Saya bangun hidup saya, senangkan Tuhan. Bangun pekerjaan Anda. Bangun keluarga saudara. Bangun hidup Anda. Saya ingin dipakai Tuhan lagi. Saya ingin lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ketemu dengan satu orang kemarin, dia agent property. Dan dia bilang apa pastor? Saya cuma mau hidup lurus aja. Saya tidak punya kekuatan lain. Kalau soal skill, dia bilang saya jauh kemana-mana dari yang lain. Dia bilang saya cuma hidup lurus, saya tidak mau sabotase yang ini, sabotase ini enggak. Saudara, Tuhan buka pintu, buka pintu, buka pintu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kemuliaan Tuhan itu awan. Oh kita lihat awan, enggak. The presence, kehadiran Tuhan yang hadir dimanapun Anda berada. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Ketika engkau sedang menghadapi jalan buntu, divonis dokter, apapun itu, biarkan the presence of God, kehadiran Tuhan itu turun, bekerja, bahkan memenuhi seluruh hidup saudara. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Mulai hari ini kita belajar untuk hidup terpisah dengan hal-hal yang tidak penting. Boleh katakan tidak penting. Kita kejar yang terutama. Apa yang kemudian terjadi? Saudara, saya simpulkan bahwa ketika Yesaya mengalami perjumpaan, ayat selanjutnya bilang apa? Malaikat datang dan kemudian menjamah Yesaya dan dia ditahirkan. Saudara, jadi mulai hari ini hidup adalah pilihan. Setuju boleh katakan amin. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Saudara, artinya bahwa orang yang mengalami kemuliaan Tuhan ketika Yesus naik, awannya itu turun. Ada transformasi, udah pasti saudara. Setuju boleh katakan amin. Ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tanda tanya. Roh yang mana saudara? Betul saudara? Dan yang terakhir, apa yang dikatakan? Ada satu kisah ketika satu orang yang luar biasa, dia melihat kemuliaan Tuhan. Namanya Stefanus. Mungkin jarang yang sering dihotbahkan mungkin. Stefanus adalah satu orang diaken yang kemudian dia mati menjadi martir. Saudara, karena dia menyatakan kebenaran, dia menyatakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian apa terjadi? Saya ingin kita baca ayat ini. Dia meninggal. Saudara, sebelum dia meninggal, saudara, dia menatap ke atas. Saya bacakan. Tetapi Stefanus, apa saudara? Yang penuh dengan Roh Kudus. Nah lihat, dia kata apa? Menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Anda lihat. Kenapa dia mengalami itu? Dia orang biasa. Diaken. Saudara. Orang biasa. Tapi orang yang biasa. Di tangan Tuhan. Yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Engkau dan saya akan cakap menanggung segala perkara. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Dikatakan dia penuh dengan. Boleh sekali lagi. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dan dia menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Saudara, setelah itu dia dirajam sampai mati. Anda lihat. Kenapa dia berani melakukan itu? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kekristenan is not about the game. Setuju boleh kata, bukan soal permainan atau apapun. Mengikut Tuhan itu kehormatan. Boleh katakan bersama dengan saya, mengikut Tuhan itu kehormatan. Kenapa dia berani untuk berkorban, saudara? Dia berani untuk berdiri, ya. Lagu ini kalau setiap saya dengar ya, mungkin Anda sudah sering mendengar ya. Ada orang yang dia menyelamatkan satu kampung itu
Tapi sebelum dia menyelamatkan satu kampung itu saudara, kemudian dia harus diadili oleh seluruh suku-suku dari satu kampung itu. Mungkin seperti Stefanus. Dan dia bilang, kamu mau gak lepaskan Yesus? Anak-anak kamu pasti selamat. Saudara bayangkan, dia berani ngambil keputusan enggak. Padahal dia gak dapat duit, gak dapat apa-apa. Pada zaman dulu juga orang-orang susah-susah, betul gak saudara? Zaman dulu saudara, hamba-hamba Tuhan jalan kilometer-kilometer jauh. Mau hujan, mau salju saudara. Zaman sekarang kita masih bersyukur ada AC, nyaman saudara. Pada zaman dulu mereka tidak punya banyak pilihan. Nggak bisa pilih gereja ini, gereja nggak bisa, saudara. Di mana mereka di situ melayani, di mana mereka harus berjalan jauh untuk memenangkan satu jiwa. Mereka akan pergi untuk Yesus. Dan ketika dia masuk dalam suku ini dan diadili, dia bilang, anak-anak kamu akan selamat. Tapi dia nyanyi lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. No turning back. No turning back. No turning back. Dan dia bilang, anaknya dibunuh di depannya. Dan kemudian dia bilang, kalau kamu gak mengaku Yesus sebagai Tuhan, istri kamu pasti selamat. Mungkin seperti Stefanus. Dia tetap nyanyi. Bahwa salib itu adalah tujuan utama. Setuju boleh katakan? Dunia dia pisahkan di belakang. Dia mengejar salib Tuhan. Orang yang mengejar salib, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat anak cucu disertai Tuhan. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Salib itu kebodohan buat banyak orang. Tapi at the end Anda akan melihat kemuliaan Allah mengangkat hidup Anda. Saudara, kemudian istrinya dibantai di depan dia. Dan dia bilang, kamu yang paling terakhir. Kalau kamu tinggalkan Yesus, kamu selamat. Tapi dia tetap berlutut dan angkat tangan. Dia katakan enggak, aku tetap memilih Yesus dan pilihanku tidak akan tergoyahkan. Saudara, Anda lihat setelah dia melakukan itu, dia mati. Tapi satu kampung diselamatkan. Satu daerah diselamatkan. Seluruh dunia nyanyikan lagu ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Di bawah tekanan betul. Ada masalah betul Bapak Ibu. Tapi jangan pernah kita kalah oleh tekanan. Setuju boleh katakan amin. Kita lawan itu. Kita tidak lawan dengan kekuatan kita. Tapi kita lawan dengan kemuliaan radiasi. Alkitab catat dalam Ibrani. Kemuliaan Allah itu seperti ada radiasi. Saudara, ada kemuliaan, ada sinar yang menjaga Anda berjalan. Anda bekerja, ada orang jahatin Anda. Anda bekerja, ada banyak keterpurukan atau trauma yang mengejar Anda. Tapi engkau berjalan berkata, aku mau pisahkan diriku dengan hidup yang lama, dengan the past. Pada ibadah kedua saya akan share bagaimana kemuliaan Allah yang membawa Anda terbang lebih tinggi. Saudara, karena kita perlu berjalan dan melihat siapa Tuhan yang pegang hidup Anda dan saya. Seperti Stefanus di dalam tekanan, dia berani mengambil keputusan dan memandang kepada Tuhan. Dia katakan dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu lebih dari cukup. You have Jesus, you have everything. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kalau pernah tahu lagu Semua Baik, Semua Baik. Itu diciptakan oleh satu orang yang bernama Budi. Saudara. Dan dia orang yang miskin. Jadi jangan pernah suka berpikir begini, oh ya saya ikut Yesus kaya. 1 rumah, tambah 2 rumah, tambah 3 rumah. Betul ada berkat, betul ada mujizat, betul ada penyediaan. Tapi ikut Yesus bukan sekedar materi, setuju boleh katakan amin. Saudara, kalau seperti itu ada orang-orang pada zaman dulu gak punya apa-apa. Berarti mereka tidak sesuai dengan janji Tuhan. Mengikuti Yesus, yang kita butuhkan dia cukupkan. Setuju boleh katakan amin, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahkan saudara pasti akan lihat, itu saya percaya. Orang yang mengejar Tuhan, yang kejar utamakan dia.
salib Kristus, melihat kemuliaan Allah. Engkau akan lihat anak cucu, even kadang kita terseok-seok. Aduh belum lihat apa-apa ya, belum terjadi. Enggak, aku jalan lagi, memilih mengikut Yesus, memilih berjalan dengan kemuliaan Tuhan. Suatu waktu itu akan datang. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Sebab itu saudara, apa yang dilakukan oleh Stefanus di tengah tekanan, jangan pernah kita terpengaruh dengan keadaan. Boleh katakan amin. Katakan, saya tidak terpengaruh. Anda perlu jalan, tekanan itu membawa Anda melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin kita baca ayat yang terakhir saudara. Kita mencatat biar kita hanya memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, bukan yang kita pikirkan. Saudara, kalau kita sibuk dengan Tuhan, sibuk dengan apa yang Tuhan mau, menyenangkan Tuhan, saudara, engkau akan lihat hal yang tidak engkau pikirkan, dia senangkan Anda. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, satu firman Tuhan yang berkata bahwa kita perlu hanya untuk memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya ada prioritas. Setuju, boleh katakan amin. Dan kemudian bukan yang di bumi. Bukan berarti Anda dan saya tidak bekerja. Enggak saudara. Justru kenapa di reward kita memang tidak banyak waktu kita ambil. Baik untuk pelayan-pelayan Tuhan. Karena kita mengerti ada orang yang bekerja. Ada orang yang punya keluarga. Saudara, mereka perlu untuk punya waktu. Ada teman saya yang kemudian dia datang dan dia bilang dia sakit tapi tetap perlu dipaksakan untuk melayani. Enggak. You have to go home and rest. Setuju, boleh katakan amin. Karena kesehatan kita adalah bait Allah. Keluarga adalah penting. Setuju, boleh katakan amin. Tetapi kita bisa mengatur waktu mana yang kita bisa lakukan. Oh, saya ada waktu, saya mau kasih untuk Tuhan. Saya ada talenta, saya mau kasih untuk Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan saya selalu melihat Tuhan tidak pernah gagal berurusan dengan orang-orang yang berani memberi hidupnya, hatinya, apa yang mungkin talenta, kemampuan. Mungkin Anda bisa menguatkan orang, menolong orang. Itu jauh lebih penting dari Anda jelekin orang. Setuju, boleh katakan amin. Dari ngurusin hidup orang. Sebab itu saya punya prinsip, jangan gila urusan. Ya, boleh bilang kiri kanan saudara. Jangan saudara. Dan hidup ini udah harus lebih jelas. Saya bilang, saya selalu ingat diri saya. Saya ingat teman saya Melita lagi nyanyi, masih WhatsApp saudara. Kemudian pulang. Jadi saya pikir kalau saya hidup dan kemudian tidak sungguh-sungguh. Buat apa saya dari dulu berjerilah diproses dengan cara-cara yang sulit. Setuju, boleh katakan amin. Jadi saya dan saudara harus belajar memilih prioritas yang di atas kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang di atas. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan firman Allah berkata, orang yang kemudian diubahkan Tuhan. Orang yang berjalan kuat di tengah tekanan adalah orang yang hidup memandang kemuliaan Tuhan, yang hidup dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah dia berjanji dan tidak pernah dia tidak menepati. Itu yang saya lihat. Saya tutup dengan kesaksian ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat dari sepanjang jalan perjalanan kami, khususnya keluarga kami. Wah, itu proses-proses yang besar kami lewati. My big family. Tapi saya selalu melihat Yesus luar biasa sekali. Ada di sana. Di titik terendah. Dia ada di sana. Dan itu yang membuat saya tidak akan pernah undur apapun itu. Setuju, boleh katakan amin. Karena saudara, saya tidak kayak jual obat saudara. Ya ini kecap yang paling, yang enak yang mana, enggak. Tapi saya cuma cerita apa yang Tuhan buat saudara. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang saya cerita. Itu yang saya lihat, itu yang saya cerita. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul di awal, dia katakan seperti ini. Apa yang aku lihat, yang aku alami, itu yang dia cerita. Saudara, setuju, boleh katakan amin. Saya tidak bisa menceritakan Yesus sebaik apa kalau saya tidak pernah mengalami. Tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya pasti akan mengalami, melihat kemuliaan Tuhan, berjalan bersama dengan dia. Dan lihat Tuhan luar biasa. Ebenezer, sampai hari ini dia tolong. Sampai hari ini dia tidak tinggalkan. Sampai hari ini dia kuatkan. Sampai hari ini dia mampukan. Karena kita berjalan pandang ke atas seperti Stefanus. Dan dia katakan dia melihat kemuliaan Allah. Sekalipun ancaman ada, tekanan ada, dia tidak takut. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Setuju, boleh katakan amin. Saya undang tim praise and worship, amin. Yeah.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut. Amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Katakan, panggil namanya. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. angkat kedua tangan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Hari ini sudah berapa jauh Anda jalan bersama Tuhan? Sudah berapa lama? Saudara? Bertahun-tahun, puluhan tahun, dan kau tidak pernah dikecewakan. Setuju, boleh katakan amin. Karena kemuliaan Tuhan yang menjadi tujuan hidup Anda dan saya. Kehadiran Tuhan yang utama dalam hidup Anda dan saya. Dan Alkitab mencatat orang yang berjalan dan berjalan memandang kepada kemuliaan Tuhan, memandang kepada Yesus. Anda memiliki pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Apapun keadaan yang kita lewati, apapun mungkin yang di depan, yang mungkin kita bisa lewati, tapi satu, Yesus tetap tujuan yang paling luar biasa. Yang setuju boleh kita angkat tangan kita bersama-sama. Bahwa pilihan aku, prioritas hidupku, aku mau memisahkan diri dari hal yang Tuhan tidak senang. Tapi aku mau berjalan seperti Yesaya di tengah kekudusan, berjalan memandang Tuhan, berjalan hidupnya dipakai bagi perpanjangan tangan Tuhan. Aku mau hidupku berguna, aku mau memenangkan keluargaku. Aku tidak akan undur apapun itu. Aku mau kehadiran Tuhan itu ada di tengah tekanan, di tengah badai. Kemuliaan Tuhan ada, kemuliaan Tuhan turun, dan aku akan melihat pertolongan Tuhan, kuasanya mengalir tanpa batas. Kami berdoa, tangan kami angkat di hadapan Tuhan. In Jesus' name. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk keluarga saudara. Dalam sikap doa. Sampai hari ini saya lihat Yesus tidak pernah gagal. Amin. Kalau itu doa saudara. Kadang-kadang kita cuma perlu lutut yang lebih kuat, saudara. Perlu bahu yang lebih kuat. Dan kita jangan jalan menunduk, tapi lihat Yesus. Amin. Di tengah tekanan pun engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Di tengah semua ketidakpastian, ketakutan, ancaman apapun, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan di antara semua yang tidak pasti, yang menakutkan Anda dan saya, you will see the glory of God. And when you see the glory of God, when I see the glory of God, ketika saya melihat kemuliaan Tuhan, saya tidak akan mengarahkan pandangan saya kepada hal yang tidak penting. Hari ini kami ambil keputusan, serius ikut Tuhan, serius menjalani perjalanan ikut Yesus. Dan kami tidak pernah kecewa, kami tidak pernah undur, karena janji Tuhan menghidupkan kami. Tangan kami angkat,
Kalau ada di antara kami yang sedang berdoa buat keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar kami, boleh tangan kita buka di hadapan Tuhan. Again and again kami bawa di hadapan Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menjawab doa kami, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan menyelamatkan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami akan berjalan as for me and my house. Tidak tahu caranya seperti apa, tapi Yesus tidak pernah gagal. Itu yang kami percayai. Amin. Hamba berdoa dari tempat ini menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan biar kemuliaan Allah turun di tengah kami, di tengah keluarga kami. Terjadi mulai hari ini. Kami akan lihat hadirat-Mu itu mengambil alih seluruh yang kami tidak mampu. Penyertaan Tuhan itu turun dengan cara yang luar biasa. Ada transformasi, ada perubahan hidup, dan ada kekuatan di tengah tekanan untuk kami maju melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Yesus. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, saat ini layakkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus. Kami minta Tuhan Kau menguduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya hari ini Tuhan, perjamuan kudus ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat terjadi atas kami. Karena kami tahu ketika kami mengambil roti yang merupakan persekutuan tubuh-Mu, juga minum anggur Tuhan merupakan persekutuan dengan darah-Mu. Kami ingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menanggung semua Tuhan, sakit penyakit kami, semua beban persoalan kami. Bahkan Engkau sudah menebus semua dosa dan kesalahan kami. Kami tahu hari ini kami berharga, kami bernilai. Kami percaya lewat perjamuan kudus kami akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan hari ini. Kami percaya Tuhan, kita kami makan roti perjamuan ini dan minum anggur perjamuan merupakan persekutuan dengan tubuh darah-Mu. Kami yakin dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan yang kami akan alami. Ada mujizat Tuhan yang kami alami. Dan kami akan lihat kuasa Tuhan yang dahsyat boleh kami alami. Saat ini jemaat Tuhan, saat ini saudara yang sudah menerima roti perjamuan, saudara bisa mengangkatnya tinggi-tinggi. Percayalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Percayalah ketika kita mengingat ini, kita akan melihat kuasa Tuhan akan nyata. Kemuliaan Tuhan nyata. Mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Angkat tinggi-tinggi roti ini Bapak Ibu Saudaraku, dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mempersiapkan anggur perjamuan yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Angkat tinggi-tinggi, percaya ada kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nyata ketika kita percaya akan kasih kuasa Tuhan Yesus, pengorbanan yang di kayu salib. Dan sebelum kita meminumnya, kita dengarkan firman Tuhan berkata demikian.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, naikkan syukur kepadamu. Katakan, aku terima mujizatmu. Aku percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas aku. Aku bersyukur Tuhan, hari ini saat ini aku disembuhkan. Aku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, bisnisku dipulihkan. Masa depanku dipulihkan, finansialku dipulihkan. Aku percaya hari ini Tuhan, pelayananku dipulihkan. Aku mengucap syukur Tuhan, katakan di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Untuk kuasa-Mu Yesus. Pengorbananmu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat-Mu. Kami disembuhkan, dipulihkan. Kekuatan baru Kau berikan atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan di hadapan Tuhan. Katakan syukur-Mu. Percaya dengan iman saat ini juga. Mujizat Allah dinyatakan. Kesembuhan, pemulihan. Setiap apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, Tuhan turun tangan menyelesaikan. Percaya Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan dalam nama Yesus. Percaya dengan syukurmu. Tuhan membela-Mu. Tuhan berikan Kau kemenangan. Tuhan menyelesaikan persoalanmu. Dia bukan pintu-pintu berkat yang luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian inilah sekali lagi. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang sudah melakukan perbuatan yang luar biasa atas kita. Percaya saudara, percaya. Hari ini kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pada 8 Juni nanti, pada hari Minggu, pada ibadah raya yang ketiga, itu akan dilayani oleh Evangelis Dito Sitompul, yaitu anak daripada Bapak Hotma Sitompul. Dan juga nanti jalan ibadahnya itu jam
4 sore Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan juga tanggal 17 Juni nanti pada hari Selasa ada ibadah Women of Revival. Para wanita-wanita yang luar biasa akan berkumpul, amin. Untuk merayakan kemenangan, merayakan bagaimana Tuhan baik. Dan saya percaya ketika wanita-wanita menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat akan terjadi. Pemulihan akan terjadi dalam keluarga, dalam banyak hal Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu saya undang para wanita-wanita yang luar biasa untuk bisa hadir pada tanggal 17 Juni hari Selasa dalam ibadah Women of Revival akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Colose. Jam 6:30 malam. Yang selanjutnya tanggal 24 Juni hari Selasa akan diadakan ibadah live worship. Ya, jadi akan dilayani oleh bersama dengan Undivided Worship Saudaraku. Jam 6:30 malam. Oh, luar biasa. Jadi kalau acara ini harus mendaftar karena tempatnya terbatas. Jadi saya rindu kita semua bisa hadir. Bapak Ibu Saudaraku, ini saja pengumuman dari Gereja Revival Worship Church. Kami rindukan Bapak Ibu Saudaraku juga boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan kami tertanam dalam gereja ini. Kita boleh bersama-sama bertumbuh dan mengenalkan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat selalu dalam Tuhan. Dan kita bisa Saudaraku diutus untuk suatu misi. Untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persepuluhan kita. Dan juga ada barcode, ada nomor rekening gereja. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya lewat BCA atau CIMB Niaga. Saya percaya ketika kita memberi yang terbaik, saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kini saatnya Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik sebagai cinta kami, hormat kami Tuhan kepadamu. Kami memberikan persembahan persepuluhan kami dan Kau memberkati kami semuanya dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan, amin. Tuhan semua berkati. Saat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lebih lagi kita ingin memuji menyembah Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, Allah bangkit. Katakan sama-sama, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat-Mu. Mari angkat tanganmu, Reward Church, come on. Allah bangkit. Everybody together now. Hey, Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Oh, Allah dahsyat di tempat-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, Allah bangkit. Semuanya sama-sama. Hey, Allah bangkit. Oh, katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi, Reward Church, come on. Allah bangkit.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on, River Church. Pagi hari ini berapa banyak yang siap lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, amin. Amin. Boleh kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Come on, Reward Church, Reward Family. Come on, bilang Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Amin. Come on, let's sing this song together. Tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Angkat tanganmu sama-sama katakan hanya. Up your worship to Jesus. Let's go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami memuji. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu. Amin. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami sembah Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja. Boleh kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat. Come on, let's go. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, mari angkat suaramu sama-sama katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat suaramu sama-sama. Ajaib Kau Tuhan. Come on, Reward Church. Angkat pujianmu bagi Yesus. Come on. Kemenanganku layak berkuasa. Hey, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satu yang kami sanjung, kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkau yang berdaulat penuh atas tempat ini. Bahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan. Pesan firman Tuhan sudah kami tangkap, sudah kami dengar. Biarlah setiap perkataan firman yang kami dengar pada hari ini semua boleh tertanam di dalam lubuk hati daripada jemaat kami semua Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh terus bertumbuh-tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami terus berbuah bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, tetap kami mau memandang kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kekuatan dan terus perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan ajaib sempurna bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Kristus Yesus. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga. Atas kehidupan saudara dan saya. Jemaat dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan saja. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita semua anak-anaknya. Melalui cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan melalui penyertaan, pimpinan, dan tuntunan daripada Roh Kudus yang terus memimpin, menuntut setiap langkah kehidupan kami. Mulai saat ini sampai dengan Maranatha. Semua kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Happy Sunday everybody. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. Perkasa, Kau sumber kemenangan.